terlebih dahulu. Yuk. Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami mendengar kesaksian bagaimana Tuhan menangkap hidup seseorang dan mengubahkan sehingga satu orang selamat, seisi keluarganya pulih dan selamat. Kami percaya Tuhan bahwa hari-hari ini kami sedang dipersiapkan Tuhan lewat masalah. Kami bertemu Tuhan. Lewat masalah itu menjadi satu kendaraan yang mendorong kami untuk semakin masuk di dalam rencana Tuhan yang besar. Itu sebabnya kami tidak pernah takut dengan masalah. Kami justru bersyukur di tengah badai, di tengah masalah. Kami melihat kuasa Tuhan yang besar. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, suara saya bisa didengar jelas ya. Ya, terima kasih buat kesaksiannya Bu Suci. Saya juga nggak pernah nyangka bahwa Bu Suci hari ini, mungkin Bu Suci tadi nggak cerita tentang masalahnya, next ya. Jadi kita berharap orang lagi nunggu ini masalah apa gitu ya. Ibu-ibu tadi tanya, ini masalah apa gitu ya. Tapi percaya nanti next kalau ada kesempatan Bu Suci akan cerita bagaimana kehidupan yang nggak mudah. Bahkan saya pernah dengar satu kali dia mau menyerah ya. Sempat ya Bu Suci kepingin menyerah, tapi saya bilang Bu Suci jangan menyerah ya. Bu Suci hari itu bilang sudah rasanya putus pengharapan gitu ya. Tapi saya bilang sama Bu Suci jangan pernah menyerah. Bahkan Bu Suci mau sempat kabur kalau nggak saya ya waktu itu dari rumah. Saya bilang jangan ya. Kok mau kabur dia bilang sudah rasanya putus asa. Tapi saya kaget beberapa saat saya mendengar Bu Suci ini punya kepekaan yang Tuhan pakai dia secara luar biasa, supranatural ya. Jadi pas saya didoakan, saya juga didoakan, sempat didoakan, saya juga kaget ya. Dari seorang yang tahun 2021 bertemu Tuhan, hari ini Tuhan pakai hidupnya luar biasa. Dia sudah pelayanan bahkan minggu depan atau sudah khotbah ya. Dari kapan lalu dia bilang, Bu, saya dipercaya untuk khotbah. Wow, saya pikir 2021 jadi orang Kristen itu masih kepala tiga. Kalau kepala tiga itu masih balita loh saudara. Masih bawah 5 tahun. Tapi Tuhan sudah kasih dia kepercayaan itu yang supranatural ya. Dia berdoa, dia punya kepekaan, dia punya dengar suara Tuhan itu sangat peka. Bahkan waktu itu saya didoakan, saya juga salut lihat dia ya. Kalau saudara lihat cara dia tadi ngomong, ini calon pendeta ini sudah. Tadi itu sudah khotbah ya. Menurut saya tadi itu sudah khotbah itu ya. Jadi saya tidak perlu lama-lama dan khotbahnya bagus. Saudara lihat ya, ada banyak orang Kristen yang sejak lahir, mungkin 21 tahun jadi orang Kristen. Mungkin tidak seradikal yang 3 tahun masih balita. Kenapa? Karena dalam kehidupannya, mereka tidak menjadi pelaku firman yang benar-benar. Mereka cuma pingin Tuhan itu ini loh, selesaikan masalahku. Masalahku, urusanku, keinginanku, kesenanganku, kenyamananku, kukuku. Kita ini nggak bisa, tapi saya melihat kehidupan Bu Suci dari tadi, dari cara dia merespon firman, itu bagus sekali. Dan setiap kali khotbah dia tangkap, dia tahu mana yang harus dikejar terlebih dahulu. Bukan masalah pulih, tapi hidupnya terlebih dahulu. Saya itu sampai merinding ya, saya kasih tema ini dengan kesaksiannya saya belum dengar. Tapi dari tadi saya dengar kesaksian, loh kok bisa ya? Karena waktu saya siapin khotbah ini tadi siang, ya saya di rumah, saya tadi siang saya satu hari ini saya nggak keluar-keluar, saudara. Tadi mbak saya ketok-ketok kamar saya katanya, loh Bu, kok enggak ngapa-ngapain ya, biasanya dia heran, saya satu hari biasanya keluar rumah, nggak mungkin di dalam rumah ya, karena memang saya beberapa hari ini saya membatasi pelayanan ya, saya beberapa tanggal-tanggal ini saya tolak pelayanan, karena memang saya lagi tunggu cucu, kelahiran cucu ya, jadi saya tadi makan mandi aja, mandinya jam berapa? 4:30, saudara. Saya nggak mandi. Mungkin kalau tadi nggak ada Zoom, saya nggak mandi langsung tidur ya, saudara. Hari ini rasanya me time. Saya habis makan tidur ya. Habis gitu saya berdoa sore. Nah, saya waktu mempersiapkan firman ini persis apa yang dijelaskan Bu Suci ya. Makanya saya bilang saya nggak perlu khotbah. Nah, khotbah saya hari ini tuh tentang bagaimana target Tuhan itu bukan masalah pulih, tapi hidup kita.
Tuhan nggak pusing, masalahmu nggak pulih, masalahmu tambah besar. Sepanjang hidup kita berubah, maka targetnya berhasil, maka kita pasti dipercaya rencana dan perkara yang besar. Apa yang Bu Suci lakukan sampai hari ini, dia melihat betapa Tuhan itu besar. Dibanding dengan masalahnya, dengan target Tuhan hari ini atas hidupnya, itu tidak sebanding loh saudara. Lihat, kalau dia dipercaya supranatural, mungkin saya aja nggak dipercaya hal-hal yang seperti Bu Suci percaya. Saya baru berapa tahun jadi orang Kristen, baru bisa khotbah loh saudara. Baru bisa ya yang namanya pengenalan, kepekaan, berdoa langsung dapat. Itu luar biasa. Itu kepercayaan yang nggak setiap orang bisa dapat. Apa yang Tuhan mau kasih, talenta ini. Nah, tadi ada seorang yang konseling bicara gini, Bu, hari-hari ini saya ajarkan satu pembelajaran yang bagus. Ini ada kaitannya dengan khotbah saya. Ya, ketika saudara dengar pesan saya ini, pasti saudara merubah mindset. Seburuk apapun, ada seorang ibu yang konseling sama saya bilang gini, ya, saya dengar cerita seseorang yang bilang gini, Bu, kalau misalnya hari ini, Bu, saya itu sudah disakiti suami, ya, suami saya parah sudah nyakiti saya. Yang buat saya sakit hati lagi, yang namanya mertua dan ipar saya juga memusuhi saya. Saya benar-benar hidup dalam keterpurukan. Semua pada menghakimi saya. Padahal saya ini nggak salah loh, Bu. Saya ini jadi korban di mana perbuatan suami yang jahat karena dia menfitnah saya sehingga mertua, ipar, seluruh keluarganya ikut-ikutan membenci saya. Saya hidup dalam keterpurukan sampai saya memberanikan diri saya untuk mau tanya sesuatu dengan Ibu Eli. Apa yang saya harus lakukan? Ini yang Tuhan kasih hikmat. Tuhan cuma ingatkan hari ini, saya cuma bilang, saya juga nggak ngerti kenapa saya bisa berkata-kata dengan ibu ini, saya cuma bilang gini, Ibu dengar ya, suaminya orang Kristen, mertuanya juga orang Kristen, iparnya semua orang Kristen. Hari ini jangan kaget kalau banyak orang Kristen yang lagi dipakai iblis ya untuk menggesek kita. Tapi pastikan, Bu, saat suami, ipar, mertua yang jadi orang Kristen lagi jadi alatnya iblis, Tuhan berharap ibu tetap jadi alatnya Tuhan. Tangkap ya, saudara. Tapi kalau ibu sakit hati, ibu hari ini marah, ibu dendam, kira-kira di pemandangan Tuhan, ibu ini sama enggak dengan mertua, suami, dan ipar? Sama, setali tiga uang, sama. Kenapa? Karena ibu juga jadi alatnya iblis. Mertua, suami, ipar sudah jadi alatnya iblis. Tapi ibu juga jadi alatnya iblis. Kenapa? Karena ibu tidak dengar apa kata Tuhan. Kalau ibu jadi alatnya Tuhan, Tuhan pasti bilang gini, kamu harus ngampuni. Kamu kan anak Tuhan, anakku. Kamu punya benih ilahi. Kalau orang sekitarmu sudah menjadi alatnya iblis, harapanku, kamu yang akan memenangkan mereka, jangan kamu ikut-ikutan mereka juga. Jadi satu rumah jadi alatnya iblis semua. Kita semua hari ini ditempatkan Tuhan di tengah orang-orang yang jahat sama kita. Itu termasuk mertua, ipar. Jangan sampai kita hari ini yang jadi penyelamat, kita tetap muncul sebagai terang, tapi kita ikut jadi alatnya iblis, kita hidup dalam kegelapan. Kita terpancing emosi, kita marah, kita emosi, kita dendam, maka kita tidak ada gunanya. Makanya ibu-ibu yang lagi hari ini dibuat jengkel sama ulah pelakor ya, saya cuma bilang, ibu apa bedanya juga? Ibu sama pelakor tidak ada bedanya. Cuman ibu ada di kalangan alatnya iblis yang ada di lingkungan intelek. Ibu mungkin pelayan Tuhan, ibu adalah orang Kristen yang ada di gereja. Sementara pelakor jadi alatnya iblis. Ibu juga jadi alatnya iblis, tapi ibu pada posisi sepertinya alat iblis yang intelek. Saya pelayan Tuhan, saya seorang yang rajin berdoa, baca firman. Tapi senyatanya kalau saudara pikir dengan akal logika, kita tidak ada bedanya dengan pelakor.
Saya cuma bilang gitu. Kenapa? Karena kita sama-sama jadi alatnya iblis yang hari ini juga tidak berfungsi apa-apa untuk menelanjangi kegelapan. Makanya kenapa penundaan Tuhan itu selalu bukan pemulihan. Kalau saudara dipulihkan cepat, tapi tetap jadi alatnya iblis. Saudara mau arahnya kemana? Hidup kita tetap dalam terang. Makanya malam ini yuk kita lihat. Jangan mau hari ini kita ini jadi alatnya iblis, tapi kita intelek, kita berada di gereja, kita intelek, kita berdoa, kita baca firman. Tapi senyatanya dalam kehidupan, saudara tidak ada nilai perbedaannya. Kita sama-sama dikendalikan oleh iblis, kita suruh sakit hati, ya sakit hati. Kita tidak boleh maki suami, tapi mulut kita terus, kita maki suami, kita maki dia. Hari ini pastikan, yuk kita belajar sama-sama, supaya hari ini lihat ya, ngeri tadi saya diceritai sama seseorang yang telepon saya, dia bilang gini, ngeri ya, antikris, lihat elit global ini, kalau saudara lihat kejahatannya begitu mengerikan, dunia ini mengerikan. Tadi ada seorang yang bilang gini, sekarang di Surabaya lagi demam kan orang anak-anak muda bunuh diri. Tahu orang-orang tua sekarang sampai takut loh marahi anak. Takut anaknya ikut-ikutan bunuh diri. Jadi banyak orang tua yang sekarang ini takut mau marahi anak, nanti anak sedih, anak marah, bunuh diri semua. Dunia ini sekarang benar-benar, makanya kenapa kita perlu tahu kenapa Tuhan itu menunda semua masalah kita pulih, karena Tuhan berharap kita ini lewat masalah, kita ini dimunculkan oleh Tuhan itu jadi terang, jadi alatnya Tuhan yang menyelamatkan orang-orang Kristen, orang-orang yang tahu firman, tapi tetap hidup di dalam kegelapan. Kita buka ayatnya terlebih dahulu. Di Amsal 25 ayat 28. Pentingnya Tuhan itu tidak pulihkan masalah kita supaya respon kita ini benar dulu. Jangan sampai kita jadi orang Kristen 25 tahun, tapi kita malu loh sama orang Kristen yang baru 3 tahun seperti Suci, yang masih balita, radikal. Makanya tidak menutup kemungkinan dia tanpa sekolah Alkitab sekalipun dia akan menikmati karya Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya kita buka di Amsal 25 ayat 28. Apa yang dikatakan firman kalau kita itu nggak punya penguasaan diri yang baik. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang Kristen bertahun-tahun, kalau nggak pernah ditempa masalah, hidupnya cuma zona nyaman, orang nggak punya penguasaan diri yang baik. Iblis menguasai responnya, suatu kali firman berkata, itu akan merobohkan temboknya. Sekuat-kuatnya orang hari ini, kalau tidak punya pengendalian diri, respon yang benar oleh Tuhan, kita pasti roboh, saudara. Percaya, banyak orang benar yang hari-hari ini tidak nutup kemungkinan, walaupun jadi orang Kristen sejak lahir, tapi mentalnya bukan mental pemenang. Mereka cuma jadi pecundang. Hidup mereka 90% dikuasai hanya oleh emosi kedagingan. Tapi hari ini kita sebagai anak Tuhan, kenapa target Tuhan bukan masalah kita yang pulih, tapi hidup kita yang pulih, supaya kita belajar punya penguasaan diri yang baik. Orang benar dihantam badai sebesar apapun, selama responnya benar, iblis paling gemetar. Iblis tidak pernah takut kalau saudara melayani Tuhan. Saudara ada di gereja Senin sampai Minggu, mau beribadah, mau puasa 40 hari. Kalau hidupmu hari ini tidak punya penguasaan diri yang baik, iblis tidak pernah takut. Iblis itu selalu takut dengan orang benar yang benar-benar responnya dikendalikan oleh firman.
Kalau lihat dari Bu Suci tadi, saya berkata, wow, saya bisa acungi jempol. Setiap firman yang didapat itu selalu ditangkap oleh dia. Inilah yang mengendalikan hidup saya. Maka di situ dia melihat bagaimana cara Tuhan memulihkan hidup, keadaan persoalan rumah tangga satu persatu, isi rumahnya dibawa untuk kenal Kristus. Nah, kita lihat di 1 Korintus 9 ayat 27 kita baca. Nanti kita buka ayatnya ya, PowerPoint-nya. Bagaimana? Kenapa? Hari ini sabar. Tuhan tidak mau target masalahmu pulih. Karena masalah pulih itu tidak akan pernah mengendalikan hidupmu. Justru dengan masalah yang nggak dipulih-pulihkan, harapan Tuhan, dia bisa kendalikan respon saudara. Kalau masalahmu cepat selesai, tapi pada akhirnya iblis berhasil menghancurkan hidupmu, sama aja hidupmu hancur. Tapi buat hidup saya yang jalani selama, mungkin banyak orang yang hari ini masalahnya belum pulih, tapi responnya sudah benar. Percayalah, iblis tidak akan pernah bisa merobohkan hidup saudara dan saya. Kenapa? Orang yang bisa menguasai diri itu pasti berdiri, bertahan sampai akhir, pasti keluar dari pemenang. Lihat di 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi apa yang dikatakan? Aku melatih tubuhku dan menguasainya. Itu Rasul Paulus berkata. Tetapi aku melatih. Makanya masalah itu melatih, saudara. Kalau masalahmu cepat selesai, engkau nggak akan pernah melatih tubuhmu untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya merasa 14 tahun saya ada di dalam pelatihan loh, sekolah kehidupan yang melatih tubuh saya setiap hari. Bagaimana saya menguasainya seluruhnya, bukan separuh iblis, separuhnya Tuhan. Enggak. Kita nggak bisa terang dan gelap. Itu dipersatukan untuk bekerja sama. Ya sudah iblis, hari ini, hari Senin sampai Jumat, kamu ya iblis, please. Hari kerja iblis. Saya tipu. Tapi Jumat, Sabtu, Minggu, iblis kamu yang pensiun ya. Aku please. Jumat, Sabtu, Minggu itu hari Sabat. Ya, hari perenungan firman. Karena hari Minggu aku harus ibadah. Jadi please, Senin sampai Jumat, iblis, engkau yang kerja dalam hidupku. Tapi Jumat, Sabtu, Minggu, please, biar izinkan Tuhan supaya saya bisa beribadah 3 hari, saya cuci dosa, Senin sampai Jumat saya mulai membuka celah untuk berbuat dosa. Hidup seperti ini nggak bisa, saudara. Tapi berapa banyak dalam realita, banyak anak Tuhan yang mencampur adukan Tuhan dan iblis disuruh bekerja sama. Please mengerti, kita percaya gelap dan terang itu tidak akan pernah bisa bersatu. Selama kita mengizinkan yang gelap terjadi, maka yang terang ini tidak akan muncul, saudara. Tidak akan menghasilkan buah apa-apa. Saudara jadi orang Kristen sejak 25 tahun, 30 tahun, saudara tidak akan melihat buah. Tidak akan menghasilkan apa-apa. Lihat Ibu Suci, 3 tahun pertobatan itu di masa pandemi, tidak ada gereja itu. Saya bilang, Bu Suci, cari gereja yang ada di sekitar Ibu. Saya bilang gitu, cari doa. Di mana nanti Tuhan tunjukkan gereja di mana Ibu bisa beribadah. Orang 3 tahun secara akal, sekolah apa, saudara? Tapi begitu dia melatih tubuhnya dan menguasainya seluruhnya, supaya lihat, sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sendiri aku ditolak. Hidup ini jangan sampai saudara roboh, saudara ditolak. Hanya kenapa? Karena saudara cuma hidup sama Tuhan, cuma bilang gini, masalahku nanti ya Tuhan. Masalahku selesai, aku bersaksi. Tuhan tidak pernah bangga dengan kesaksian masalahmu selesai kalau hidupmu tidak selesai. Saudara mungkin berjanji gini, Tuhan, kalau aku kaya, aku janji Tuhan, aku bangkrut, aku bisa sukses, aku berjanji, aku mau kesaksian di Victory, aku mau kesaksian di gereja, aku mau kesaksian di mana-mana gereja panggil aku mau kesaksian. Kira-kira Tuhan pernah bangga dengan kesaksian masalah yang selesai kalau dalam hidupmu nggak pernah ada perubahan? Itu semua nggak pernah buat Tuhan bangga. Yang buat Tuhan bangga, walaupun hari ini kau dihajar badai,
tapi engkau melatih hidupmu setiap hari, seperti khotbah saya kemarin tentang kesetiaan. Saudara melatih tubuh, saudara hari ini menguasai, mengendalikan dirimu sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus. Dan saudara hari ini melatih kehidupan saudara supaya kita hari ini bisa memberitakan Injil tanpa saudara perlu khotbah. Orang akan lihat, kok bisa berubah? Saya percaya Mama Suci tidak perlu dikhotbah. Dia bilang kan tadi suami, mamanya, keluarganya. Mungkin tidak perlu khotbah. Yang membuat Injil itu diterima karena dia melihat bagaimana perubahan serupa Kristus, hidup jadi alat Kristus. 3 hal, saudara, yang saya akan bahas hari ini, malam ini. Yuk, jangan minta Tuhan percepat masalah kita selesai. Yang Tuhan mau hari ini adalah kita siap dibentuk oleh Tuhan. Apapun proses menyakitkan seperti apapun, tujuan Tuhan supaya hidup kita yang pulih. Kita hidup dalam ciptaan yang baru, bukan yang lama dicampur itu tadi. Antara gelap dan terang berjalan bersama-sama. Sekali kita mau mengikut terang, maka yang gelap itu harus ditinggalkan. Jangan buka celah terus. Jangan terus nyaman dengan karaktermu yang lama. Karena Tuhan mau setiap hari kita melatih. Masalah itu baik. Makanya saya berkali-kali berkata, masalah itu baik buat kita jadi sehat rohani. Kalau kita nyaman, kaya, nikmat, nanti kita kena kencing manis, sakit rohani. Buat apa jadi orang Kristen 25 tahun yang pertama kita melatih tubuh itu serupa Kristus. Yang kedua, menguasai diri itu adalah alat Kristus. Yang ketiga, memberitakan Injil itu sebagai saksi Kristus. 3 hal ini, kalau ini belum ada dalam hidup kita, jangan minta masalahmu cepat pulih. Nanti apa yang terjadi kalau masalahmu cepat pulih? Saudara hidup cuma serupa iblis, jadi alatnya iblis, jadi saksinya iblis. Kita jadi orang Kristen hari-hari ini, jangan pernah bangga dengan masalahmu selesai kalau dalam hidupmu, saudara cuma serupa sama iblis. Mirip sama Kristus saja jauh, lebih mirip iblis. Jadi orang Kristen bertahun-tahun, puluhan tahun, tapi di pemandangan Tuhan, saudara mirip iblis. Kira-kira Tuhan tuh kecewa enggak? Orang Kristen dengan masalah bertahun-tahun sepanjang hidupmu menyerupai Kristus dan sampai hari ini kau bisa menguasai diri menjadi alatnya Kristus yang selalu berespon benar dan menjadi saksi Injil, saksi Kristus, maka hidupmu tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Hidup kita pasti berbuah lebat. Kalau kita sudah berbuah lebat, maka kita menerima kepercayaan dan upahnya pasti dibedakan. Kita lihat satu persatu. Bagaimana setelah yang puasa, ingat puasa jam 7 malam, tadi saya sudah tidak makan mulai 6:30. Yang puasa 6:30 tadi jam 7, hari ini tidak makan. Besok, karena ada banyak pertanyaan, saya perlu mengulang-ulang. Besok buka puasa jam 12 boleh. Jam 1 boleh. Ada pertanyaan, Bu, kalau jam 3 jauh lebih baik. Boleh. Yang penting seperti kemarin khotbah saya tentang pembukaan puasa. Apa saudara? Yang penting kita ini hidup dalam penguasaan diri yang baik. Aturan firman Tuhan dipakai. Pertobatan tiap hari. Jadi pelaku firman. Setia. Setianya bukan menantikan kapan keuanganku, enggak. Setianya melakukan yang terbaik buat Tuhan. Puasa kali ini bukan memaksa-maksa Tuhan untuk menggenapi keinginan kita. Tapi puasa kali ini, kesetiaan kita menyenangkan hati Tuhan. Tangkap ya, sambil berdoa. Saya percaya loh, kalau seluruh Victory ini berapa orang yang puasa, enggak tahu ya, yang online onsite. Semua berlomba-lomba menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa setiap hari akan terjadi kegerakan yang luar biasa. Karena doa orang benar itu dahsyat, saudara.
Saudara percuma kalau puasa, saudara tidak hidup dalam pertobatan setiap hari. Doa-doa kita mau jadi apa? Saya terlalu percaya tema puasa tanggal 2 itu persis tepat hari raya Ibrani. Ya, saudara percaya apa yang kita doakan dengan berapa ratus, mungkin berapa ribu orang yang bergabung di doa puasa ini akan menghasilkan buah yang lebat. Dan saya akan mengajak kita semua, jangan terus nuntut Tuhan, jawab enggak puasa kali ini, enggak usah banyak minta masalahmu selesai. Percayalah waktu engkau setia menyenangkan hati Tuhan, jawaban doamu yang engkau pergumulkan, pasti Tuhan jawab lebih dari yang saudara dan saya minta. Itu sebabnya melatih tubuh serupa Kristus. Bagaimana kita mau jadi serupa Kristus? Buka di Titus 2 ayat 12. Kita belajar sama-sama supaya setiap kita hari ini jangan mau dibodoh-bodohi oleh iblis. Iblis bilang gini, pelayanan enggak apa-apa, tidur di gereja enggak apa-apa. Ya, baca firman, tapi jangan pernah melakukan firman. Itu selalu, iblis paling takut dengan orang dalam arti kata hidup melatih tubuh dengan masalah. Saudara melatih tubuh. Lihat, ia mendidik kita. Lihat ya, masalah itu mendidik kita. Supaya apa, saudara? Kita meninggalkan apa, saudara? Kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ternyata kalau kita ibadah, kita ini tidak pernah meninggalkan kefasikan dan meninggalkan keinginan duniawi, maka ibadah kita ini hanya sia-sia, saudara. Saudara percuma ibadah, menghabiskan waktu, menghabiskan energi, air mata, ingus keluar semua. Kalau ibadahmu tanpa saudara hidup dalam pertobatan, meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, termasuk di 1 Yohanes 2 ayat 16, keinginan daging mata serta keangkuhan hidup yang bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia, maka saudara hidup dalam ibadah yang sia-sia. Mau puasa 40 hari, tidak akan ada esensinya kalau saudara tidak melatih tubuh. Izinkan, Bu, jadi kalau puasa itu masalah ya tetap berlanjut. Justru di tengah puasa, nanti lihat ya, ada orang yang akan menjengkelkan saudara makin parah. Itu karena Tuhan lagi melatih hidup kita benar-benar supaya matikan yang namanya 3 hal. Buka PowerPoint-nya. Meninggalkan kemunafikan, ya, meninggalkan kefasikan, itu jangan munafik. Yang kedua, meninggalkan keinginan duniawi, jangan hidup dalam keinginan roh. Kita jangan hidup dalam keinginan daging, tapi hidup dalam keinginan roh. Yang ketiga, mematikan keinginan daging, mata keangkuhan hidup, karena hidup adalah Kristus. Sekali lagi yuk, kalau kita mau hari-hari ini hidup di dalam menyenangkan hati Tuhan, setia aja. Kita hari ini mau meninggalkan yang namanya setia, bukan setia terus ngarepin Tuhan, tolong saya, tolong saya. Dibalik sekarang, waktunya gantian, kita setia meninggalkan kemunafikan kita. Siapa yang merasa jadi orang Kristen yang munafik, akui pelanggaran. Tuhan, di puasa 40 hari ini, aku benar-benar tidak mau pakai topeng rohani. Betapa orang lain tidak tahu perbuatanku, tapi Tuhan tahu. Aku mau setia meninggalkan kemunafikanku hari ini. Aku mau meninggalkan keinginan duniawiku, dan aku mau meninggalkan semua keinginan mata, keangkuhan hidup, semuanya. Apa yang menjadi keinginan duniawiku hari ini hanya ingin kejar kaya, sukses ya, tahta, bagaimana nama baik, semua harga diri yang dikejar, itu hanya keinginan duniawi. Tapi mulai hari ini, yuk kita belajar untuk benar-benar setia, untuk melatih tubuh menjadi serupa Kristus. Lewat masalah, jangan pernah tengking-tengking masalah, segera pergi, segera beralih, segera hari ini selesai. Enggak, kita mau melalui masalah, hidup kita dipulihkan.
Bukan masalahnya yang pulih, tapi sejalannya dengan Tuhan. Tuhan, aku mau hidupku pulih hari ini. Akui setiap pelanggaran. Nah, kedua, yuk menguasai diri jadi alatnya Kristus. Saudara dan saya jangan jadi alat iblis. Ya, kalau suamimu sudah jadi alatnya iblis, suamimu hari ini berbuat dosa, istri-istri berbuat dosa, pastikan hari ini menyadarkan kita, masalah itu menguasai diri kita menjadi alatnya Kristus. 3 hal, jaga hati. Pastikan hidup orang benar itu selalu menjaga hati. Apapun setiap hari itu selalu diingat, hatiku tidak boleh kotor. Aku harus bisa melalui masalah itu menguasai diriku jadi alatnya Kristus. Orang kalau jadi alatnya Kristus, tidak mungkin hatinya sakit hati, nggak mungkin hatinya takut, nggak mungkin hatinya khawatir. Tapi orang yang menjadi alatnya Kristus, hidupnya, bawaannya selalu damai sejahtera, hidupnya selalu punya hati yang mengampuni, mengasihi, tidak ada rasa takut, khawatir lagi. Kenapa? Karena dia tahu bahwa lewat masalah Tuhan sedang melatih yang namanya iman, percaya, saudara, karakter kita dibentuk. Itu sebabnya jaga hati. Yang kedua, jaga pikiran. Di 2 Korintus 10 ayat 5b yang berkata, menawan dan menaklukkan pikiran kepada Kristus. Pastikan kalau kita mau jadi alatnya Kristus, itu tadi Suci bisa berkata, jangan pikir yang negatif. Jangan pikir yang jelek. Jangan pernah memikirkan hal yang sia-sia. Tapi mulai taklukkan pikiran kita dibawa ke Kristus. Apa yang boleh kita pikirkan hanya yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang mulia. Itu pun harus kita paksa. Karena firman berkata, pikirkan. Artinya kita paksa pikiran kita. Waktu iblis melempar pikiran yang buruk, saudara sadar, saudara jadi alatnya Kristus, maka kita dipaksa oleh Kristus. Pikirkan, tawan di dalam pikiranku. Kalaupun ada masalah yang buruk, pikirkan. Di balik hal yang buruk, selalu ada kebaikan Kristus. Apa yang direkakan orang yang jahat, jangan pernah berpikir engkau untuk membalas. Tapi pikirkan di balik rekaan jahat suamimu, pelakor, ada rekaan Kristus yang baik. Itu yang menjadi pola gaya hidup kita setiap hari. Sehingga masalah itu hanya membawa setiap kita melatih diri kita jadi alatnya Kristus dengan menjaga hati, menjaga pikiran, dan menjaga perkataan. Kolose 3 ayat 16 kita lihat bagaimana kita perlu menjaga perkataan karena hidup mati dikuasai lidah. Kalau kita dikuasai jadi alatnya Kristus, maka perkataan kita tidak akan pernah ngomong yang sia-sia. Bangkrut, susah, hidup kok sial, kok sepi ya Tuhan, memang malang nasibku. Tidak akan pernah. Apa yang dikatakan firman? Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Berarti apa yang saudara perkatakan dari firman itu sangat kaya. Kalau saudara ngomong yang negatif, tidak ada kandungan kekayaannya. Saudara ngomong bangkrut, itu semua perkataan yang membawa saudara nanti apa yang saudara gemakan bangkrut. Tapi waktu kita berkata dengan perkataan Kristus ada esensinya. Dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seseorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau perkataan kita, hati-hati. Setiap kita punya kuasa mengandung kekayaan, hal yang simpel. Apa saudara? Waktu engkau sakit, engkau berkata gini, dalam nama Yesus,
bilur-bilurmu menyembuhkan aku. Itu esensinya ada kekayaan dan esensinya yaitu saudara akan punya kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah seperti apa yang kau perkatakan. Dan Tuhan melakukan jauh lebih banyak dari semua yang saudara perkatakan. Seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Di tengah puasa, yuk kita belajar memperkatakan firman. Kita percaya waktu kita berkata firman, ya, saudara tahu perkataanmu mungkin kita bilang gini, Tuhan, kankerku pasti sembuh. Mungkin saudara berkata seperti itu, saudara merasa siapa saya ya bisa berkata sembuh. Tapi saudara perlu tahu, setiap perkataan itu ada esensi kekayaannya, punya kuasa. Karena yang mendengarkan itu Tuhan yang hebat. Tuhan yang dahsyat. Waktu saudara memperkatakan apa yang punya esensi firman, Tuhan mendengar, maka dia melakukan sesuai yang saudara katakan. Dia berkata, hai penyakit kanker, bilur-bilurku lebih berkuasa. Dan bilur-bilurku hari ini masuk di dalam tubuh anakku, jadilah sembuh seperti yang kita ucapkan. Makanya selama kita hari-hari ini, yuk, masalah itu hanya melatih kita setiap hari konsisten jaga hati, jaga pikiran, jaga perkataan. Kalau tokomu sepi, jangan berkata terus sepi. Kita belajar berkata, berkat ada di atas tokoku. Belas kasihanmu Tuhan, bukankah engkau Tuhan yang penuh belas kasihan dan murah hati? Sudah 3 hari sepi, aku percaya hari ini belas kasihan murah hatimu ada buat usahaku ini. Maka yang kita ucapkan punya esensi dengan segala kekayaannya diam dalam hidup kita, dan kita tutup dalam nama Tuhan Yesus. Kita jangan meremehkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesaksian orang yang mau masuk jurang, saudara. Bayangin, hari itu supirnya ngantuk. Dia duduk di belakang, supirnya di depan. Waktu itu supirnya ngantuk dan di depan itu jurang. Mobil ini sudah antara bannya separuh antara jurang dan dia duduk. Tapi ketika dia sadar ada satu kuasa, dia cuma bilang gini, Tuhan Yesus, dalam nama Yesus mobil berhenti. Saudara percaya enggak percaya, mobil ini bisa berhenti, saudara. Makanya jangan meremehkan kuasa perkataan, karena kita diberi kuasa sebagai anak Allah. Berarti otoritas kita punya seperti otoritas yang diberikan oleh Bapa di surga buat setiap kita yang lagi join di dalam Zoom ini. Makanya jangan pernah menyepelekan. Setiap hari katakan dalam nama Tuhan Yesus. Tanya orang yang ada di sekitar saya. Mungkin Bu Imelda, mami saya yang sering kumpul dengan saya. Tidak pernah saya ngomong sesuatu yang negatif. Kalau orang ngomong yang negatif, saya selalu bilang, tolak dalam nama Yesus. Karena saya tahu saya punya kuasa menolak. Setiap yang negatif yang terjadi, saya selalu berkata, tolak dalam nama Yesus. Tidak ada bangkrut, tidak ada yang namanya kehancuran. Saya tidak mau menerima apa yang dikatakan oleh dunia. Saya selalu menerima dalam nama Tuhan Yesus hanya perkataan firman. Karena firman itu ya dan amin. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Makanya kan saya pernah kesaksian, apartemen saya bisa depannya berhenti persis. Itu hanya karena kuasa perkataan. Ya, tapi kita jangan sampai memanfaatkan ngomongnya dalam nama Yesus pelakor stroke. Nah, itu enggak boleh. Itu enggak jaga hati, enggak komplit ya. 3 hal ini komplit, jaga hati, pikiran, baru perkataan yang terakhir ya. Jadi kalau hatimu busuk, pikiranmu busuk, maka ketika perkataanmu dalam nama Yesus yang datang iblis ya, Tuhan enggak pernah. Makanya ini harus 3-tiganya. Enggak bisa kita pakai perkataan dalam nama Yesus. Aku doakan mertuaku mati cepat, nenek lampir cepat dibawa pulang Tuhan ke rumah Bapak. Kita enggak akan pernah punya kuasa. Makanya sinergi 3.
Jaga hati dulu, jaga pikiran, connect hati pikiranmu mulai connect. Iya ya, ngampuni itu enggak apa-apa ya Tuhan. Ternyata suamiku baik kok Tuhan. Aku percaya, aku mau ngampuni Tuhan karena yang aku pikirkan bahwa suamiku lagi dibutakan iblis. Suatu kali dia pasti bertobat. Dalam nama Tuhan Yesus, suamiku yang mantan pezina hari ini masih belum pulang rumah. Dalam nama Yesus dia dilawat Tuhan malam ini akan menjadi hamba Tuhan. Dia dilawat dalam mimpi. Percayalah itu akan terjadi. Tapi kalau hatimu, pikiranmu konslet pakai nama Tuhan Yesus, tidak akan pernah Tuhan Yesus menunjukkan kuasa perkataan. Yang ada iblis nanti. Ya, kita akan nanti bayar harga juga jadi orang yang jahat. Makanya jaga hati dulu, pikiran, perkataan. Lewat masalah, kita mau konsisten untuk melakukan 3 hal ini. Yang berikutnya, yang terakhir. Ya, ini kita praktekkan. Apalagi dengan puasa, terus kita praktekkan tiap hari ini. Wow, saya percaya akan ada banyak terobosan yang luar biasa yang nggak pernah saya percaya di tahun baru ini. Tuhan juga mau berikan berkat yang baru, musim yang baru. Kita nggak tahu musim baru apa yang Tuhan akan kerjakan buat hidup saudara. Mungkin yang selama ini air mata bercucuran, Tuhan lagi gantikan semua air matamu dengan mata air. Saya percaya 40 hari ini ya, kita lagi melatih. Tapi jangan setelah 40 hari saudara balik lagi, jangan ya. 40 hari ini pelatihan awal. Setelah terbiasa 40 hari, maka ke depannya saudara terus konsisten. Terus konsisten melatih tubuh ya. Hari ini kita juga mau melatih menguasai diri jadi alat Kristus. Yang terakhir, memberitakan Injil menjadi saksi Kristus ya. Yuk kita lihat 1 Tesalonika 2 ayat 2 dan 12. 1 Tesalonika 2 dan ayat 12. Pastikan di tengah kehidupan kita lewat masalah. Saudara jangan sampai lewat masalah. Targetnya cuma masalahmu pulih, nyaman, kaya, ndak rugi loh. Kalau orang Kristen cuman berharap sama Kristus hanya sampai masalah, saudara rugi. Karena masalah ini kan selesai, tidak dibawa pulang, saudara. Apa sih esensi yang paling besar dengan masalah? Saudara ini jadi saksinya Kristus, jala jiwa, itu upahnya dihitung. 1 jiwa bertobat, centing, di sorga bunyi. 1 jiwa dipulihkan, centing, sorga bunyi. Lah kalau masalah pulih kaya mati dibawa enggak? Ayo, saudara berdoa buat mobil baru datang. Centing, mobil baru datang. Mati nggak dibawa, malah naik mobil jenazah, saudara ya. Kita semua nggak bawa apa-apa. Saudara berdoa buat rumah, dikasih rumah. 2 hari lagi kena kanker. Iya, terus 2 hari lagi meninggal. Rumahnya dibawa nggak? Rumah-rumahan yang dibakar itu loh yang saya pernah lihat. Ya, nggak ada yang dibawa, saudara. Rumahmu ya cuman apa? Di tempatnya cuma di 2x1, nggak bisa besar-besar juga. Makanya kita hari ini, kalau esensinya di 1 Korintus 16, kalau nggak salah ayat 9, orang yang berharap Kristus hanya di dunia ini adalah orang yang paling termalang. Coba Fran buka ayatnya supaya saudara ndak merasa saya bohong ya. Orang yang cuman berharap sama Kristus, 1 Korintus kalau nggak salah, coba saya cari ya. Supaya hari ini yuk saudara benar-benar jadi orang Kristen, jangan berharap saudara itu hanya ikut Kristus, hanya sampai tujuannya, cuman masalahku selesai. 1 Korintus 15 ayat 19. Nah, bukan 16. Ternyata ini masih Pentiumnya bagus ya. Masih meleset 1 angka. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Aduh, kasihannya. Kasihan loh orang kalau cuman berharap sama Kristus, cuman urusan pulihkan masalahku, pulihkan Tuhan rumah tanggaku, pulihkan anak-anakku, pulihkan kesehatanku, cuman berharap Kristus, cuman sampai di dunia. Saudara adalah orang-orang yang paling termalang dari segala manusia. Kasihan. Esensinya apa sih lewat masalah kayak saya? Bukan kurang kerjaan. Tuhan taruh proses 14 tahun bukan kurang kerjaan, saudara. Saya mendapatkan nilai
value buat Tuhan taruh hidup saya 14 tahun. Ternyata Tuhan jadikan saya saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Saya dulu mikir gimana ya jadi saksi Kristus. Ngomong bahasa Inggris aja ndak entos ya, ndak lancar, ngomong aja ndak bisa, ngomong bahasa Indonesia, bahasa Chinese ya nggak bisa. Ternyata lewat YouTube ini, saya bisa lihat seluruh dunia, bisa lihat YouTube, saudara. Saya percaya hari-hari ini, kalau kita menghadapi masalah, jangan terus kepingin dipulihkan cepat. Karena Tuhan lagi mau siapkan saudara, jadi apa? Saksi Kristus, itu sebabnya kita baca. Tapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya, telah dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat, bukan hal yang gampang mau jadi saksinya Kristus. Harus ada perjuangan yang berat untuk bayar harga. Kenapa? Karena harus menghidupi firman dulu. Itu tadi. Kalau mau jadi saksinya Kristus, tidak melatih tubuh hari ini tiap hari, tidak hidup dalam pertobatan setiap hari, tidak bisa menguasai diri dengan baik, jangan mimpi saudara mau jadi saksinya Kristus. Nggak mungkin, saudara. Perjuangan kita berat karena tiap hari kita dituntut jadi saksinya Kristus, itu melatih tubuh menguasai diri dengan baik. Supaya jadi alatnya Kristus, serupa Kristus dulu, baru step berikutnya jadi saksinya Kristus. Tanpa dua ini mimpi. Orang bisa khotbah gampang, saudara. Ayo, cari pendeta, semua bisa khotbah. Tapi jujur kalau ada alat deteksinya, orang yang jadi pelaku firman mungkin cuma sedikit. Om dong, apa kalau istilahnya omong doang itu apa? Omdo, ya. Cuman omong doang gampang, saudara. Baca saya bisa, misalnya saya baca, hidup bertobat, tapi saya selingkuh. Hidup harus seperti ini, tapi saya nggak pernah jadi pelaku firman. Apa artinya? Nggak mungkin. Justru lewat masalah ini, saya mendapatkan satu peneguhan Tuhan. Jadi penjala manusia. Hebat loh Tuhan itu. Saya dapat peneguhan ya di akhir sebelum puasa, saya dapat peneguhan untuk jadi penjala manusia. Saya bilang, ya sudahlah Tuhan, jadi penjala manusia perjuangannya bukan gampang. Berat, saudara. Iblis paling takut dengan siapa? Ya penjala manusia. Kalau iblis lagi jala manusia, dibawa ke neraka. Sama Bu Eli dibawa ke surga. Ibu-ibu yang tadinya sudah responnya sakit hati, bunuh diri, kanker banyak. Hari ini sama Bu Eli dijala semua. Jadi pengikut Kristus yang radikal kayak Bu Suci ini. Malah bukan mikiri masalah, malah sekarang malah jala mertua, mama, suami dijala semua. Coba saudara. Saudara bisa pikir nggak? Hari ini nggak ada esensi yang berkata orang anak-anak Tuhan rugi ya, ikut Kristus masalahnya tambah bonyok. Nggak ada, saudara. Pastikan 3 hal. Yuk kita lihat ya. Dengan perjuangan yang berat. Ayat 12. Dan meminta dengan sangat. Supaya kamu apa, saudara? Hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Orang saksi Kristus tidak pernah mikir kehendaknya sendiri. Tidak ada yang namanya saksi Kristus mikir kehendakku ya apa Tuhan. Masalahku gimana? Enggak. Sudahlah Tuhan, asal Tuhan senang, aku juga senang. Asal Tuhan menggenapi kehendakmu, ya sudah terjadilah. Kehendakmu Tuhan terjadilah, baru kehendakku. Orang hidup dalam saksi Kristus itu selalu hidup membangun kerajaan Allah. Bukan kerajaan bisnis, terus dikejar rumah tangga, terus hidup enak, terus tapi hidup dalam kerajaan Allah. Dan yang ketiga, hidup dalam kemuliaannya. Saudara tidak kejar kemuliaan saudara. Saudara mungkin kalau masalah saudara selesai kaya, orang bilang ini, hebat. Tapi Tuhan tidak pernah bangga. Tapi kalau saudara berubah, saudara hidup, melatih hidupmu jadi saksi Kristus, jadi alatnya Kristus, dan hidupmu menyatakan kemuliaan Tuhan, maka disitulah hati Tuhan akan disenangkan. Kita hidup dalam kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita lihat quote yang terakhir, buka Fran. Kita percaya hari ini saudara dan saya 3 hal, ya Aileen sampai bukan Fran sih yang buka.
karena kadang-kadang Bu Eling bisa buka yang terakhir kata-katanya apa saya lupa copy paste ya. Hidup sebagai bagaimana hidup jangan sampai yang ada. Nah, ini target Tuhan adalah apa, saudara? Kita serupa Kristus, alat Kristus, dan saksi Kristus di balik apa, saudara? Masalah. Tuhan Yesus memberkati, selamat berjuang semuanya. Jangan pernah takut dengan masalah. Hari ini dengan puasa, Victory 40 hari. Yuk kita semua hari ini mau jadi melatih hidup kita jadi alat Kristus, menguasai diri serupa Kristus, menjadi alat Kristus. Hari ini melatih diri jadi apa sampai saya bingung. Melatih tubuh serupa Kristus. Saya kok lagi on juga. Jadi itu pelatih tubuh menjadi apa? Alat dan saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati, semangat, puasa masih 1 hari, besok pasti hari pertama lapar ya, nggak apa-apa ditahan-tahan. Saya sudah mulai lapar ini dari tadi, soalnya ngomongnya semangat ya. Saya kasih ruang buat yang mau tanya jawab ya, baik yang mau tanya jawab tentang puasa boleh, yang masih bingung Bu puasa gimana silakan ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji nama Tuhan. Baik, tepuk tangan dulu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, oke, ada ruang untuk bertanya. Nah, ini sudah ada yang bertanya. Kalau lagi sakit mah, kalau ada mah boleh puasa nggak, Bu? Nah, gimana yang berhubungan dengan kesehatan nih, Bu? Ada yang GERD, sakit mah begitu mungkin. Apakah puasa gimana, Bu? Kalau saya menurut pengalaman saya dan banyak orang, justru dengan puasa GERD mah itu sembuh. Ya, karena di mahnya berhenti kan. Biasanya kan makan terus mahnya kerja. Malah kalau puasa, mah itu penyakit mah asam lambung itu sehat. Tapi misalnya ibu tidak kuat dari jam 7 sampai jam 12, ibu bisa misalnya jam 8 ya, sampai jam 12 boleh. Tergantung jamnya tidak apa-apa. Kalau ibu pemula bisa belajar mungkin pendek dulu, tapi kalau sudah mulai kuat, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, mau ditambah, diperpanjang, boleh. Yang penting ibu tetap jaga hati dalam hidup, dalam pertobatan setiap hari. Itu tadi, jaga hati, pikiran, perkataan, ya. Itu yang paling penting, esensi dari puasa, bukan karena tidak makan, tidak minum, tapi yang penting yaitu tadi, melatih diri, menguasai diri, jadi saksinya Kristus. Nah, itu paling penting, ya. Itu aja. Boleh dicoba, Ibu, ya. Oke, baik ya. Minta petunjuk dari Tuhan ya supaya dikasih kekuatan. Yang mah pun yang GERD pun bisa nanti ikut puasa. Baik ini. Nah, kalau lagi di tengah-tengah puasa terus kesel, tiba-tiba jengkel, apakah puasanya batal, Bu? Oke, silakan, Bu. Saya juga sering gitu, enggak doa aja, minta ampun, supaya enggak buka celah, ya. Supaya kalau sudah langsung jengkel, saya biasanya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya minta ampun tadi saya sempat emosi, saya enggak mau buka celah selama puasa. Enggak apa-apa, namanya daging kan bisa lemah. Tapi langsung minta maaf, karena itu tadi, hidup dalam pertobatan setiap hari itu ya pentingnya ini. Karena kadang-kadang yang namanya daging itu kan lemah gitu ya. Tapi ketika rohnya penurut, maka di situ kita berkata, Tuhan, aku akui pelanggaranku tadi, aku sempat emosi, suaraku sempat tegangan tinggi, jadi aku minta maaf. Tuhan pasti akan memaafkan kita juga. Tidak apa-apa, lanjutin puasa ya, puasanya tidak bakal batal. Baik, nah begitu ya. Nah, untuk ada pertanyaan yang puasa mulai dari kapan? Nah, mulai malam hari ini Bu Marta ya. Mulai malam hari ini sudah berpuasa, besok bisa buka tadi jam 12, jam 1, jam 3, mau jam 5 pokoknya terserah. Nah, jadi skip makan pagi, silahkan nanti ketemu di makan siang atau di makan sore begitu ya. Sampai kapan? Sampai 10 November begitu ya. Sampai 10 November. Pas 10 November itu hari pahlawan loh. Jadi ingat pas 10 November, wah terakhir puasa ya. Jadi pas jadi ya. Nah, kemudian doa puasa apakah ada doa khusus, Bu? Nah, doa-doanya apa khusus ada atau seperti kayak doa Bapa Kami seperti itu atau ada pokok doa khusus, Bu? Yang saya sharing itu ada yang berapa poin ya, terus terakhirnya boleh pergumulan kita, enggak apa-apa.
Ya, doa Bapak kami, terserah enggak apa-apa. Doa apa aja boleh. Tapi belajarlah ketika di tengah puasa, waktu meminta pergumulan kita, berdoalah dengan mengucap syukur. Misalnya gimana? Misalnya saudara lagi bergumul tentang keuangan. Tuhan, terima kasih buat keuangan yang kau sudah berkati. Walaupun kenyataannya sepi usahanya. Tuhan, terima kasih buat usaha yang rame. Aku percaya berkat-Mu itu selalu berkelimpahan atas hidup saya dan keluarga saya. Belajarlah berdoa dengan mengucap syukur, bukan meminta-minta, ya. Jadi doa dengan mengucap syukur itu memuliakan Tuhan. Kalau saudara baca di Mazmur 50 ayat 15, jangan sampai doa dengan minta-minta bersungut-sungut itu memuliakan iblis. Makanya saya ajari setiap kita yang berdoa, apapun permintaannya, awali dengan mengucap syukur. Tuhan, terima kasih buat suami yang baik, walaupun kenyataan suamimu galak, ya. Mertuamu galak, selalu belajar mengucap syukur di tengah doa. Itu aja. Baik, sudah dijawab ya. Oke, nah ini saya kebetulan lagi sakit sinusitis dan batuk gitu, jadi belum pulih total, tapi punya kerinduan untuk berpuasa. Terus gimana Ibu kalau kalau pas lagi batuk itu kan boleh nggak minum gitu ya, minum dikit ya, jangan 1 galon. Silakan Bu. Menurut saya puasa kita boleh minum air tapi tidak dingin, tapi tidak boleh gluk 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 gluk, nggak boleh ya. Ini minum seteguk untuk membasahi. Ya saya juga kalau habis khotbah apa-apa dengan puasa saya minum dikit karena kalau enggak nanti buat khotbah kan suaranya habis ya. Enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting jaga hati. Boleh minum air yang enggak dingin ya. Itu pun enggak boleh banyak, cuman untuk seteguk untuk membasahi yang namanya ini tenggorokan ya, itu aja. Boleh minum vitamin juga, boleh. Yang pagi ada vitamin yang nggak makan, nggak pakai makan. Saudara mau minum boleh, nggak masalah ya. Minum secukupnya aja, supaya staminanya tetap kuat. Karena kita puasa bukan urusan makan, nggak minum, tapi lebih urusan secara rohani ya. Dengan jasmani rohaninya dipuasai semua, itu supaya penguasaan dirinya baik juga, itu aja. Oke, jadi itu ya sudah disampaikan oleh Ibu Gembala, bukan masalah nahan lapar, nggak minum atau apa. Nah, apalagi yang ada dalam pengobatan, boleh minum obat sambil itu boleh, boleh ya. Tapi ya tadi minum secukupnya, begitu ya. Nah, sudah dijawab berarti yang minum obat boleh ya. Kemudian puasanya full tanpa makan dan minum tadi sudah dijawab ya, boleh minum sedikit-sedikit begitu ya. Nah, berapa jam ya pokoknya tadi boleh dari jam 7 jadi terakhir makan malam Anda jam berapa? Jam 6 atau jam 7 kemudian selesai, kemudian boleh bukanya di jam 12, jam 1, jam 3, jam 5 sore terserah ya. Apakah pokok doa didoakan serentak di jam tertentu, Bu? Nah, ada pokok doa yang didoakan serentak atau bebas-bebas aja, Bu? Bebas nggak apa-apa ya. Bebas nggak apa-apa. Mau malam biasanya kalau mau puasa berdoa pagi. Setelah mau buka puasa biasanya doa ya. Tuhan, misalnya mau makan kan kita kan buka puasa. Nah, itu Pak doa juga ya, doakan Tuhan, terima kasih buat semua pergumulan yang Kau sudah berikan kemenangan. Terima kasih buat segala kemenangan. Singkat, kalau misalnya saudara lagi kerja kan tidak bisa doa panjang-panjang. Saudara berdoa aja mengucap syukur baru makan ya. Atau mau doa khusus spesifik mau mendoakan saya juga jauh lebih baik ya. Terima kasih kalau mau mendoakan saya. Baik, baik Ibu. Nah, ini ada yang bertanya seperti ini. Kalau lagi puasa, Bu, terus ingat mukanya pelakor yang memakan dan menjengkelkan. Doa apa ya, Bu, supaya puasanya nggak batal dan bisa kuat gitu. Ini muka pelakor menghantui ya, berarti ya, menghantui ya. Ya, itu tadi kan sudah dijelasin. Jaga hati, paksa pikiran kita berpikir bahwa pelakor itu cuman alatnya Tuhan buat melatih kita itu tadi ya, menguasai diri, melatih tubuh supaya jadi saksi Kristus. Itu aja ya, jangan Bu sampai Eli, mikirin. Bu Eli, Iya, Suci. iya, maaf. Suci boleh tambahin ya, Bu? Ya, Untuk kalau misalnya Suci sendiri mengingat kepahitan,
hal yang teringat, misalnya pelakor atau itu yang menyakitkan, Suci akan selalu bilang begini, aku telah mati bagi dosa dan hidup hanya bagi Kristus. Aku telah mati bagi dosa dan hidup hanya bagi Kristus. Berarti pikiran yang menyerang, itu kan kita harus tahu ya, itu iblis yang nyerang, kita nggak boleh dipikirin lama-lama. Buang cepat, aku hidup bagi Kristus. Saat puasa, sebaiknya kita ini lebih bertanya kehendak Bapak kepada kita apa. Tadi Ibu udah bahas, istilah gini, sekarang ini benar-benar iblis dari nyerang Ya, gencat-gencatan. Kita harus doa sungguh-sungguh bagaimana kehendak Tuhan atas hidup kita apa. Di akhir zaman, jangan sampai kita tertinggal. Lalu puasa yang sebaiknya di Yesaya 58 ayat 6. Tuhan bilang, berpuasa yang kuhendaki. Tuhan menghendaki puasa apa? Supaya kita semua membuka belenggu-belenggu kelaliman. Artinya semua kelemahan kita yang masih marah, yang masih pahit, yang masih cabul, yang masih kecewa, disuruh dilepas. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya. Tuhan maunya itu. Dan mematahkan setiap puk yang bukan daripada Tuhan. Ya, dan kita juga puasanya bukan kayak orang, bukan sepupu kita. Kita itu harus sunat hati. Di Ulangan 30, dan Tuhan Allahmu akan menyunatkan hatimu dan keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Hidup itu dalam ilahi Tuhan. Hidup itu dalam kasih karunia Tuhan. Jadi Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Sunatkan itu. Itu yang Tuhan mau hendaki. Yuk sama-sama kita benar-benar dengar Tuhan maunya apa. Pasti Tuhan tuntun, pasti semua dipulihkan. Amin. Itu aja Bu. Makasih, maaf saya tambahin. Makasih Bu. makasih Suci, Oke, bagus. baik ya. Terima kasih juga buat Suci. Nah, ada pertanyaan berikutnya. Bu, kapan diadakan KKR rumah tangga di Sorong, Papua Barat Daya? Wah, kayaknya udah kangen ya, udah kangen ketemu ya yang Papua ya. Gimana Bu? Ya, tahun depan ya, saya atur waktu Sorong. Nah, janji tuh tahun depan ya. Nanti tanggalnya kita atur nanti ya. Baik. Nah, tampaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Baik. Oke, terima kasih Bu Gembala, terima kasih juga buat Suci ya. Puji nama Tuhan. Baik. Dan untuk selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan doa syafaat ya yang dipimpin oleh Ibu Syani dan kemudian nanti ditutup doa berkat oleh Ibu Gembala Ibu Eli. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, urapan, kuasa, dan otoritas buat Ibu Eli sebagai gembala dan penolong di dalam keluarga. Tuhan juga memberkati Pak Nyoto dan anak-anaknya. Kami berdoa buat Ibu Feni. Kiranya Tuhan memberikan panjang umur dan kesehatan. Dan kami juga berdoa untuk PD Victory Pusat dan seluruh cabang di Jakarta, Bali, Semarang. Kiranya ada kesatuan hati dan ketulusan dalam melayani Tuhan. Kami membawa seluruh jemaat PD Victory ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas mereka. Juga buat bangsa dan negara Indonesia, kiranya Tuhan mengampuni setiap kesalahan bangsa kami dan kiranya perkenanan Tuhan turun atas Indonesia. Indonesia pulih, Indonesia maju. Itulah doa-doa kami ya Tuhan, dan biarlah saat ini menerima berkat melalui hamba-Mu Ibu Eli. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Kami bersyukur, kami mendengar kesaksian lewat Bu Suci. Engkau berkati, Engkau pakai dia lebih heran dengan urapan yang luar biasa. Berkati suami, anak-anak keluarganya. Kami memberkati hamba-Mu ini, Engkau akan pakai dia jadi saksi Kristus di mana-mana. Makasih Tuhan, kalau sebentar kami mau berpisah juga satu dengan yang lain. Berkati yang sudah melayani malam ini. Biar kami mengangkat tangan kami memulai hari puasa, hari pertama dengan kekuatan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Suci.